Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk berada di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan ibadah sholat tarawih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Hal ini tersirat dalam hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam hadis yang lain dikatakan, "Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang beribadah pada malam bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain daripada aktivitas di atas yaitu puasa dan qiyamul lail, ada amalan yang seharusnya juga kita tingkatkan di bulan Ramadan. Amalan ini ringan di lisan, tapi efeknya sangat luar biasa. Amalan itu adalah membaca istighfar. Di dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, aku sungguh beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap harinya lebih dari 70 kali." Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang dijamin masuk surga dan terhindar dari dosa masih beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 70 kali. Maka seharusnya kita lebih banyak lagi. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah, istighfar tidak hanya membersihkan diri kita dari dosa, tapi juga dapat mendatangkan solusi atau pertolongan Allah untuk berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah kisah yang masyhur tentang seorang tabi'in yang mulia, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Suatu ketika datang beberapa orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Mereka mengkonsultasikan masalah mereka kepada sang imam. Orang yang pertama datang mengkonsultasikan masalahnya terkait dengan kemarau panjang atau paceklik, sehingga kehidupannya menjadi sulit. Maka Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat atau solusi, yaitu istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang orang yang kedua, ia mengkonsultasikan tentang kefakirannya, sudah kerja keras, sudah kerja banting tulang siang dan malam, namun tidak kunjung keluar dari kefakiran. Maka sang imam pun lagi-lagi memberikan nasihat atau solusi, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Lalu datang orang yang ketiga, ia mengkonsultasikan masalahnya terkait dengan rumah tangganya. Ia sudah menikah namun tak kunjung memiliki keturunan, sudah berikhtiar berusaha namun tak kunjung memiliki atau dikaruniai seorang anak. Kemudian Hasan Al-Basri lagi-lagi memberikan solusi, yaitu istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Mendengar jawaban itu, murid-murid Imam Hasan Al-Basri heran. Lalu mereka bertanya, "Wahai imam, kenapa engkau hanya memberikan satu solusi, yaitu beristighfar, padahal mereka masalahnya berbeda-beda?" Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Sesungguhnya jawaban tersebut bukanlah dari dirinya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian beliau mengutip surat Nuh ayat 10 sampai 12.
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat hujan yang lebat dari langit kepadamu. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan mengadakan untukmu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah di atas dapat disimpulkan bahwasannya istighfar tidak hanya menghapus dosa-dosa kita, tapi juga menjadi sebab turunnya pertolongan Allah untuk berbagai masalah dalam kehidupan kita. Karena hakikatnya seringkali masalah dalam hidup kita bukan semata-mata karena kurangnya usaha, tapi ada dosa yang menghalangi turunnya keberkahan. Maka ketika kita memperbanyak istighfar, kita sedang membersihkan penghalang tersebut. Jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan ampunan. Jangan sampai kita keluar dari Ramadan dalam keadaan dosa yang masih menumpuk. Mari kita biasakan lisan kita basah dengan istighfar. Semoga dengan istighfar yang kita panjatkan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, Allah perbaiki keadaan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, dan Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu jami'ah.